Nih, gue akhirnya perawatan, langsung aja itu hasil final. Nah ini nih, ini hasil final. Lu bisa lihat tuh. Oh iya guys, kembali lagi sama gue, Mesa. So kali ini gue akan ngebahas tentang kenapa gue transplantasi rambut ya guys. Sebenarnya pertanyaan ini udah pernah gue bahas sih di video ini. Kalau lo udah nonton mungkin lo udah tahu lah. Biasanya pertanyaan itu ditanyain sama orang-orang yang mungkin baru pertama kali ketemu channel gua, terus baru nonton satu video atau dua video gitu, terus ngeliat video gua kayak nawarin perawatan tapi kok guanya transplantasi rambut. Gua akan memaklumi sih untuk hal-hal kayak gitu ya guys, tapi akan lebih baik kalau lu lihat-lihat dulu lah video-video gue yang lama gitu. Mungkin kalau subscriber gue yang lama, mungkin udah tahu banget sih cerita gue yang kenapa gue transplant, terus awal mula gue perawatan dan lain-lain lah. Cuman mungkin yang baru tahu gue, yang baru lihat satu video atau dua video, ya oke lah kalau kalian mempertanyakan hal itu gitu. Tapi ada baiknya ya guys, lu tonton videonya secara keseluruhan gitu. Jangan cuman nonton cuman satu video terus lu ngejudge seseorang. Oke, jadi gue akan sedikit cerita dulu. Sebenarnya ceritanya udah gue bahas juga sih di video lama, di video ini sama video ini gitu. Jadi tuh gue udah mengalami kebotakan tuh udah lama banget guys. Gue tuh bisa dibilang gue orang yang mengalami kebotakan dini gitu. Gue udah mengalami kebotakan tuh dari SMA. Lo bisa bayangin gue udah mengalami kebotakan dari SMA. Terus gue itu akhirnya perawatan. Gue itu udah riset segala macam. Terus gue mulai perawatan itu di tahun sekitar 2017-an. Sekitar 2017 awal 2017 awal. Nah, lu bisa lihat nih di video gue yang ini nih. Ini adalah video perjalanan rambut gue dari Big 3 hingga transplantasi rambut. Dan yang perlu tahu lu juga ya guys, sampai detik ini gue juga masih perawatan. Nah, dari video ini lu bisa lihat nih, ini adalah perjalanan rambut gua dari Big 3 hingga head transplant gitu. Bahkan sampai saat ini gue juga masih perawatan ya guys. Lu bisa lihat di foto ini. Nih. Ini adalah di 2017. Gue udah parah banget lah guys. Ini gue udah parah banget. Akhirnya gue cobain tuh Big 3. Pada waktu itu Big 3 sama sebenarnya gue juga pakai biotin. Cuman mungkin dulu itu namanya belum terkenal Big 5 kayak sekarang ya guys. Dulu itu masih Big 3 namanya. Nih, gue akhirnya perawatan, langsung aja itu hasil final. Nah ini nih, ini hasil final. Lu bisa lihat tuh. Dari yang kayak tadi, yang kayak ini masa ini nih botak yang kayak gini, bisa setebel ini lagi gitu guys. Terus mana ya? Ini di langsung aja deh di yang bagian akhir. Nah ini deh. Nah ketika hasil final perawatan nih guys, lu bisa lihat rambut gue tuh jadi tebel banget. Yang awal mulanya tuh tipis-tipis banget, itu jadi tebel banget lah. Kayak misal nih rambut gue dulu itu let's say 40% lah, 40% atau NW mendekati 4. Ketika gue akhirnya perawatan, yang dari 40% itu jadi 70% guys. Tapi gue kurang puas dengan perawatan. Akhirnya kenapa gue kurang puas ya guys? Karena ini bagian depan ini itu bisa dibilang folikelnya udah mati. Rambut-rambut belakang gue ini udah tebel semua nih gara-gara perawatan. Cuman bagian depan nih folikelnya udah mati. Akhirnya gue mutusin buat transplantasi rambut untuk bagian depannya doang. Itu bagian ngisi bagian depan. Dan gue pun transplant gak banyak sih guys. Waktu itu cuman di angka 3000 graf gitu. Cuman ngisi hairline doang sih. Tapi overall udah oke banget sih sebenarnya. Gue pakai Big 3 itu. Jadi kesimpulannya ya guys, kenapa gue memutuskan buat transplantasi rambut adalah yang pertama adalah ya perawatan hanya bisa nolong folikel rambut yang masih hidup gitu. Yang bisa dibilang yang gue bilang tadi ya, gue itu dari 40% udah jadi ke 70% lah anggap aja. Nah 30%-nya
itu folikel yang udah mati, dimana udah nggak bisa diselamatin. Jadi perawatan nggak bisa ngebantu gua gitu di folikel yang udah mati. Cuman kalau untuk folikel-folikel yang masih hidup, masih dorman, itu kebantu banget, jadi lebih tebel rambut gua. Jadi tumbuh lah. Cuman kalau folikel yang udah mati udah nggak bisa, men. Jadi yang dari 40 itu dari 70 gue tambah transplant jadi let's say 85 atau 90 lah ya. Sekarang gue bisa bilang 85-90 gitu. Terus yang kedua adalah mungkin bisa dibilang gue kurang puas sih guys. Sebenarnya hasilnya udah bagus banget gue pakai perawatan. Cuman apa ya, kayak gue ada pertimbangan lain. Gue itu kayak ngikut ke salah satu YouTuber waktu itu yang dia emang perawatan. Terus dia akhirnya memutuskan buat transplantasi rambut. Dan akhirnya gue juga kayak ngikut gitu loh. Sebenarnya nggak fully ngikut gitu sih guys. Karena gue juga tahu gitu referensi-referensi yang emang perawatan dan transplantasi rambut ini emang sesuatu yang powerful untuk mengatasi kebotakan. Jadi emang kalau dikombinasikan itu hasilnya bakalan bagus banget gitu. Dan akhirnya gue juga nambahin dengan transplantasi rambut. Terus alasan ketiga ya, bisa dibilang gue terlambat sih guys. Gue terlambat banget buat perawatan juga gitu. Kalau lu tonton video gue yang ini, penyesalan gue gitu. Gue berharap gue udah perawatan dari dulu-dulu banget. Kalau bisa waktu gue umur 18 tahun, bahkan mungkin sebelum itu gue udah mulai perawatan gitu. Bahkan gue berharap gue dari SMA itu gue udah perawatan ya guys. Jujur ya. Bahkan mungkin kalau bisa SMP gitu. Cuma mungkin perawatannya beda ya guys, sama yang tiap usia kan pasti beda ya jenis perawatannya. Cuman jujur ya guys, gue berharap gue itu merawat diri gue, merawat rambut gue, merawat semuanya lah ya. Itu lebih cepat sih guys. Soalnya nih, semakin lu telat ngerawatnya, semakin susah buat diselamatin. Emang kalau udah telat ya udah susah gitu loh. Lu bisa bayangin lah, gue udah dari SMA, bisa belasan tahun yang lalu, mulai kebotakannya gitu, dan gue berharap hasilnya yang maksimal. Ya susah sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih guys, gue udah telat banget. Makanya berdasarkan pengalaman gue berharap lu jangan sampai telat lah. Mungkin lu kayak menunda-nunda, antar aja, gue nggak botak-botak amat, gue cuman menipis gitu. Nanti nih, mungkin di sekian tahun, bahkan jangan sekian tahun, beberapa bulan, lu mungkin bisa aja kembali ke channel gua dan lu mungkin bisa jadi telat gitu. Jadi gua harap lu semakin cepat semakin bagus sih, semakin awal lu merawat diri semakin bagus, semakin awal lu merawat rambut lu semakin bagus. Semakin lu terlambat semakin susah guys, udahlah susah banget nih ya guys. Seandainya aja gue bilang tadi, seandainya aja gue perawatan dari awal, gue nggak akan butuh transplantasi rambut. Dan gue berharap gue bisa lebih tumbuh dari perawatan gitu. Gue berharap ya kalau gue udah dari SMP gitu ya perawatan, mungkin rambut gue udah tebel banget sih guys. Seandainya aja, cuman kayak ya udah berlalu gitu. Kayak udah berlalu. Jadi gue harap dari pengalaman ini gue bisa ngasih sesuatu gitu buat kalian gitu. Belajar lah dari pengalaman gue. Kalau lu telat ya udah susah gitu. Kalau lu perawatannya dari awal, wah hasil lu bakalan bagus banget gitu. Ya jadi intinya itu sih guys. That's why gue juga bikin channel ini sih, berharap buat lu semua gue bisa ngasih solusi lah. Mungkin dari hal kecil rambut untuk mengatasi kebotakan lo, tapi bisa jadi dampaknya itu sangat besar gitu guys. Karena gue juga ngerasain sendiri gitu. Rambut ini dampaknya cukup besar di hidup gue gitu. Terdengar sepele, cuman pernah bikin gue depresi juga gitu. Oke, jadi gitu aja guys. Buat lo yang pengen tahu solusinya, perawatan di mana yang the best, yang paling ampuh buat kebotakan, lo bisa langsung cek aja di Specialist Store. Dan buat lo yang pengen tahu bantuan transplantasi rambut di mana, gue juga ngasih bantuan itu via Health Travel ID. Kebetulan bulan ini juga ada berangkat, bulan depan itu tiap bulan pasti ada berangkat sih. Ya, gitu aja. Semoga lo bisa mendapatkan rambut yang terbaik buat lo. Semoga apa yang gue bisa ngasih manfaat ke lo. Intinya adalah perawatan dan transplantasi rambut itu kalau lo kombinasikan itu akan mendapatkan hasil yang super banget. Karena kalau cuma transplantasi rambut doang,
Banyak juga teman-teman yang nge-share ke gue, dia tuh transplantasi rambut doang, dan rambut non transplantasi, rambut non HT-nya itu menipis. Akhirnya dia mutusin juga buat perawatan gitu. Ya gitu sih guys intinya. Oke, salam berambut, cheers.